Oke, pada kata Allah itu keselamatanku, maka akan dibaca Tuhan itu adalah Yesusku. Eli Yesuati. Ya. Jadi cukup saya kasih 3 ayat di sini, teman-teman bisa cari secara random ya dengan mengetik kata keselamatan di dalam Alkitab aplikasi Yuku atau Alkitab aplikasi lainnya. Kata keselamatan di dalam Perjanjian Lama saja ya. Nanti di situ akan menunjuk kepada kata keselamatan, lalu dicek di dalam biblos.com atau Bible Hub, maka akan tertulis Yesua. Oke, ya. Di dalam Perjanjian Baru, Yesus berkali-kali menyatakan dirinya, akulah Alfa dan Omega, akulah yang awal dan yang akhir, akulah yang awal, yang sekarang, dan yang akan datang, dan yang selama-lamanya. Ya, jadi bagus sekali tadi ya, di dalam Yesaya 60 ayat 18, jelas di situ tertulis, jelas sekali, Yesua, ya. Sudah tertulis sekali nama Yesua itu, yaitu nama kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Nggak usah dikarang-karang, itu sudah letterlek, tertulis demikian, tekstual dan kontekstual. Teman-teman, jangan lupa diviralkan ya, supaya jadi berkat. Kita selalu benar-benar apa kata Alkitab, kita nggak urusan dengan dogma gereja lagi. Goodbye dogma. Ya, kita sudah nggak urusan dengan dogma gereja lagi, kita sudah beyond ya. Jadi kita udah nggak urusan dengan dogma gereja. Nah, kemudian yang paling penting adalah kita taat sama firman Tuhan, 1 Korintus 4 ayat 6, apa yang tertulis. Kita nggak karang-karang ya. Jadi saudara jangan mau dibawa diombang-ambingkan dengan tipuan-tipuan seperti itu dari mereka. Nggak boleh ya. Oke, diviralkan semua bahwa ada nama Yesus dalam Perjanjian Lama. Pertanyaannya, apakah para nabi menyembah Yesus Kristus atau Yesua tadi, Yesua Hamasya? Persoalan Yesus dinyatakan sebagai Kristus atau Juru Selamat atau Mosia atau Mowosia itu bukan diberitakan para nabi ketika Mesias datang kamu harus menyembahnya, tidak. Pemberitaan para nabi tentang Sang Mesias adalah untuk menyelamatkan, bukan untuk menyembah begitu. Oke. Ketika Sang Yahweh di dalam Perjanjian Lama menyatakan dirinya, Yahweh tidak pernah sekalipun menyuruh manusia menyembahnya. Jadi pemberitaan nubuat tentang Mesias itu bukan soal sembah menyembah, bukan menyatakan dia Tuhan. Tetapi Tuhan Sang Yahweh sudah menyatakan, akulah juru selamat, tidak ada juru selamat yang lain. Jadi kalau para nabi memberitakan Sang Juru Selamat yang akan datang ke dunia, itu sama saja memberitakan kelahiran Sang Yahweh yang datang menjadi manusia. Jadi otomatis kalau orang Yahudi bertemu dengan seorang manusia yang menyatakan dirinya Juru Selamat, maka dia menyatakan dirinya adalah Tuhan Bapa Elohim Yahweh itu sendiri. Dan para malaikat pun datang bukan menyembah-menyembah. Jadi memang kalau orang otak umat zaman purba, otaknya otak menyembah gitu loh. Ya, sedangkan malaikat Yesus datang bukan untuk menyembah Yesus, tetapi untuk melayani anak manusia. Begitu. Bukan soal sembah menyembah, itu pikiran orang-orang zaman monarki begitu. Jadi sedangkan di dalam 10 hukum Taurat tidak satu ayat pun Sang Yahweh atau Yesus yang saya sudah percaya menyatakan, akulah Tuhan Allahmu, sujudlah menyembah aku. Itu tidak pernah ada. Kata-kata sujudlah menyembah aku itu hanya diucapkan oleh setan kepada manusia, bahkan kepada Yesus sendiri. Matius 4 ayat 9 gitu. Ya. Hanya iblis yang berkata, sembahlah aku, ya, sebab akulah yang hak. Nah itu sama seperti Firaun, sama tidak seperti ada, Hitler ya, sama. Tidak ada di dalam aturan imamat di dalam 10 hukum Taurat, di dalam misfot itu. Akulah Tuhan, sujudlah menyembah aku, tidak. Tuhan bangsa Israel, Tuhan bangsa Israel. Sekalipun orang Israel
sudah menyaksikan kehadirannya. Bahkan bangsa Mesir sudah menyaksikan kehadiran Allah Israel, Babel, dan lain-lainnya, melihat menjadi saksi mata kebesaran kehadiran Dia. Tuhan Israel menyebut umatnya adalah anak-anakku, dan Tuhan Israel ingin supaya umat pilihannya menyebut Dia Bapaknya. Jadi kalau yang namanya bapak, masa nyuruh anaknya nyembah-nyembah bapaknya, kecuali itu budak, begitu. Nah, ada satu ayat di Ibrani 1 ayat 6, ketika Tuhan menyatakan akan mengutus keanakannya ke dunia, Dia menyatakan ketika Dia mengutus anaknya ke dunia, hendaklah semua malaikat sujud menyembah Dia. Ya, jadi malaikat yang sujud menyembah Tuhan, yang melayani Tuhan. Tetapi karena Dia adalah Bapa atas kita anak-anaknya, malaikat diutus untuk melayani kita, bukan untuk disujudin. Begitu. Jadi semalam saya sedang membahas bahwa Melkisedek adalah Yesus itu sendiri yang datang. Oke. Melkisedek adalah Yesus itu sendiri yang sudah menampakkan dirinya kepada Abraham. Tetapi Abraham mengenalnya dalam nama Melkisedek. Begitu, Pak. Cuman saya punya penjelasannya dengan ayat-ayat yang jelas semua, begitu. Di Ibrani 7 ayat 1 sampai 14, nanti silakan dibaca. Melkisedek tidak berketurunan, tidak bersilsilah, tidak berbapa dan tidak beribu, tetapi dia akan bersilsilah nantinya melalui suku yang tidak pernah melayani di mezbah, suku yang tidak pernah Musa tidak membicarakannya sebagai imam-imam, suku Tuhan kita. Itu ada di Ibrani 7 penjelasannya ayat 1 sampai 14, nanti dibaca sendiri. Yesus berkata, Bapamu Abraham bersukacita melihat hariku, dan ia akan melihatnya, dan ia telah melihatnya. Oke, di Matius 1 ayat 1 dikatakan di situ silsilah tentang Yesus Kristus dimulai dari Abraham. Oke, Abraham ke Ishak. Nah, jadi di situ sebenarnya ada rahasia waktu penguraian di Matius 1 ayat 1 tentang silsilah Yesus. Sebelum Abraham itu sudah ada Melkisedek yang berjumpa dengan Abraham. Karena sesuai dengan pengakuan Yesus sendiri, Abraham telah melihat Dia dan ia bersuka cita. Oke, Pak. Jadi orang yang berjalan menemui Adam adalah Yesus sendiri. Kejadian 3 ayat 8 ya, Pak. Melkisedek yang bertemu Abraham. Ibrani 7 ayat 10. Kejadian 32 ayat 28, orang yang bergumul dengan Yakub yang menyatakan dirinya sebagai Allah dan manusia. Anak dewa yang menemani Daniel di dalam tunggu api, di Daniel 3 ayat 25. Rupa kemuliaan yang datang menjumpai Imam Yehezkiel, yang di situ dilukiskan seperti kendaraan angkasa ya Pak. Yehezkiel 1 ayat 26 ayat 28, itu seperti UFO dia di situ. Terus sosok yang berbicara kepada Musa di Gunung Sinai. Yohanes 10 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman. Oke, jadi saya tidak tahu pasti waktu Yesus bertemu dengan mereka-mereka ini di zaman Taurat ini, ketika dia pegang lengannya Yesus itu daging apa bukan, saya nggak tahu pasti. Ya, tetapi dia bisa menyerupai apapun, bahan apapun, material apapun. Tetapi kedatangan dia sebelum menjadi kedatangan dia di dalam perjanjian lama bukanlah untuk menggenapi kedatangannya sebagai Mesias, anak manusia yang dilahirkan. Sesuai dengan Yesaya 9 ayat 6. Oke, kedatangan dia bukan sebagai juru selamat pada waktu di perjanjian lama, dia sebagai saksi segala abad. Itu di dalam menetapkan, meneguhkan tugas-tugasnya yang harus digenapi. Begitu Pak. Terus Yohanes 6 ayat 59 dan 62. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Oke.
Di tempat sebelum dia berada itu tidak ada dua oknum, tidak ada dua pribadi. Karena di kitab Perjanjian Lama sering dikatakan bahwa aku yang seorang diri membentangkan langit, tidak ada yang mendampingi aku. Jadi dia seorang diri sejak mulanya. Oke, ketika dia kembali kepada kealahannya di surga sana, dia tetap seorang diri yang satu pribadi, yang di dalam wujud kerohannya dia ehad. Dia ada di mana-mana, dia ada di Alfa dan dia ada di Omega, dia ada di awal dan akhir. Begitu. Pembacaan ayat Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Ayat 11. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut, bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Ya, jadi untuk menegaskan saja bahwa roh itu, Allah itu yang adalah roh itu adalah kekal ya. Dari dahulu hingga sekarang dia tetap seperti itu, dia tetap Roh Kudusnya, dia roh yang kudus itu. Ya, lanjut. Ya, bagian dari pribadi Allah itu juga, Pak. Sama, Pak. Iya. Iya, jadi iya, kalau bicara pribadi, Pak, kita kembali ke ucapan Tertullianus ya, tre personae una substantia. Substansi di sini bicara tentang wujud, Pak, substansi. Tetapi diterjemahkan ke dalam bahasa gambar-gambar segitiga itu di tengahnya jadi God, Pak. Jadi Allah. Nah, itu sebenarnya dia tidak membicarakan tentang predikat, tetapi berbicara tentang wujud, yaitu substansinya. Nah, jadi kalau dikatakan di ayat Alkitab, Allah itu roh, itu bukan bicara pribadi sebenarnya, itu bicara substansinya. Dia berbicara tentang wujud Allah yang adalah roh. Oke? Tetapi kalau dikatakan Allah itu baik, itu berbicara tentang kepribadiannya.